Banyak orang ketika masalah itu datang, dia larut dan menjadi bagian dari masalah. Dia terlalu banyak membicarakan detail-detail, apa penyebabnya, siapa yang salah, siapa yang benar, sehingga lupa kepada esensinya, yaitu bagaimana dia mencari jalan keluar. Seorang pemimpin sejati ialah orang yang mampu mengidentifikasi sumber masalah dan kemudian mencari jalan keluarnya. Hari ini kita belajar tentang pemimpin yang memberikan solusi. Shalom saudara, apa kabar? Hari ini kita belajar tentang bagaimana seorang pemimpin bisa memberikan solusi yang baik. Ketika masalah itu datang, ada banyak orang yang melakukan kesalahan di dalam meresponi masalah yang ada. Yang pertama yang sering dilakukan adalah mendiamkan. Sebetulnya dia tahu kalau masalah itu didiamkan tidak baik. Ketika masalah itu didiamkan, tentu akan menimbulkan ganjalan di hatinya. Tetapi dia takut terjadi satu keributan, sehingga dia memilih untuk diam. Saya ingatkan kepada setiap saudara, sekecil apapun permasalahan itu, sebaiknya segera diselesaikan. Hal yang kedua, kesalahan yang sering ada adalah ketika masalah itu datang, dia lari dari masalah. Dia tidak berani menghadapi masalah yang ada. Lari dari masalah sama dengan mendiamkan. Masalahnya tidak akan pernah selesai. Masalahnya akan tetap ada. Bahkan masalah itu bisa menjadi semakin besar. Masalah itu akan menjadi semakin kompleks, seperti bom waktu. Setiap saat bisa meledak dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Kesalahan yang ketiga yang sering dilakukan adalah dia menghadapi masalah yang ada. Tetapi karena responnya kurang benar, maka orang itu menjadi stres ketika masalah itu datang. Bila stres dalam waktu pendek tidak masalah, tetapi bila stres itu berkepanjangan, tubuh Anda bisa sakit. Dan ketika tubuh Anda sakit, permasalahannya jadi bertambah. Masalah yang ada belum selesai dan tubuh Anda menderita sakit. Semakin kompleks jadinya. Lalu bagaimana seharusnya ketika ada masalah itu datang kepada kita? Sebelum saya melanjutkan, baju yang saya pakai ini batik, tetapi ada gambar kameranya. Saya mendapatkan persembahan dari salah satu murid Kristus di gereja kami. Satu hal yang membuat saya terharu, di tengah kekurangannya, murid Kristus ini berani mempersembahkan yang terbaik. Saya berdoa supaya sound of batik ini bisa berhasil. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Mari kita lanjutkan ke topik yang tadi. Bagaimana seharusnya menghadapi permasalahan yang datang? Yang pertama, kita belajar dari Yesus. Saya bacakan dari Yohanes 21 ayat yang ke-5. Begini firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Yesus ini penuh belas kasihan dan penuh kepedulian. Kisah ini adalah ketika Yesus sudah mati, kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus sadar bahwa di situ ada Petrus yang sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Bahkan Petrus ini lari dari panggilannya sebagai penjala manusia. Dia mengajak teman-temannya kembali kepada kehidupan lamanya. Tapi kita bisa perhatikan di sini belas kasihan Yesus sangat luar biasa. Dia tidak marah,
dia tidak menyimpan dendamnya, bahkan dengan inisiatifnya dia yang memulai membuka percakapan. Adakah engkau mempunyai lauk pauk? Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dimulai dengan kasih dan kepedulian. Ketika ada masalah, jangan mencoba mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi selesaikan masalah itu dengan kasih dan kepedulian. Tanpa disertai dengan kasih dan kepedulian, masalah yang ada akan menimbulkan masalah yang baru. Hal yang kedua yang mau saya sharingkan adalah dalam menghadapi masalah kita harus menggunakan hikmat yang dari Tuhan. Saya bacakan Yohanes 21 ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Di sini kita bisa lihat murid-murid meskipun punya pengalaman, mereka adalah nelayan-nelayan, tapi mereka semalam-malaman tidak mendapatkan apa-apa. Pengalaman dan pengetahuan mereka tidak bisa menolong mereka. Kadang kepandaian, pengalaman, dan ilmu kita tidak bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada. Untuk mendapatkan solusi yang baik, setiap kita membutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Anda memerlukan Roh Kudus yang akan memberikan hikmat kepada kita, dan Dia akan memberikan jalan keluar yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran siapapun. Anda amin, saudara? Haleluya! Yang ketiga, yang terakhir yang tidak kalah penting. Saya bacakan dari Lukas 8 ayat yang ke-24. Begini firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Yesus pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Saat itu murid-murid ada di dalam kapal. Yesus tertidur. Ketika badai datang, murid-muridnya ketakutan. Yesus bangun langsung menghardik badai tersebut. Badai langsung reda. Ada banyak di antara kita ketika masalah itu datang, kita sibuk membicarakan hal-hal kecil tentang masalah. Anda jangan fokus kepada masalah, fokus saja kepada Tuhan. Dan jangan lupa, ada kuasa di dalam perkataan setiap saudara. Katakan dan hardik masalah itu di dalam nama Yesus. Masalah beres. Dalam nama Yesus, jalan keluar ada. Dengan otoritas yang sudah Tuhan berikan. Dengan kuasa ilahi, Anda bisa menghardik masalah itu pergi. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan solusi yang baik yang datang dari Tuhan. Haleluya.